Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Universitas Maranatha memiliki akreditasi yang bagus dan juga fasilitas yang sangat lengkap. Maranatha itu bagus dan ekspektasinya keren untuk berkuliah di sini. Dan alasan saya memilih kampus ini karena menurut saya kampus ini sangat bagus dan juga sangat terkenal di Indonesia maupun di provinsi saya. Menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus untuk ke dunia kerja saya sekarang kepake banget. Bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Teknik Elektro merupakan salah satu program studi di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UKRIDA. Berdiri sejak tahun 1967, program studi Teknik Elektro UKRIDA menawarkan dua peminatan utama, yaitu peminatan di bidang intelijen sistem dan robotik
sebagai usaha dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan perkembangan artificial intelligence, serta peminatan biomedical engineering sebagai jawaban terhadap tantangan dunia kesehatan yang membutuhkan dukungan teknologi untuk alat-alat kesehatan yang cerdas. Untuk menunjang peminatan tersebut, maka Teknik Elektro Ukrida dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas laboratorium yang memadai, seperti laboratorium rangkaian listrik, laboratorium thin film, laboratorium photonics, laboratorium robotika, dan laboratorium biomedical engineering. Di Teknik Elektro Ukrida, kalian akan dilatih untuk menjadi inventor-inventor muda yang mandiri dan handal, belajar membuat produk-produk baru berbasis intelligent system untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk menunjang bidang kesehatan. Seperti yang dapat kalian lihat dari hasil karya mahasiswa kami, diantaranya Mathematics Robot, Laser Engraving, Smart Finger, dan sebagainya. Belajar di Teknik Elektro Ukrida, mahasiswa akan dibimbing oleh tenaga pengajar yang handal yang berpengalaman dalam bidangnya. Siap untuk jadi bagian dari generasi inovator muda yang handal? Daftarkan diri kamu di program studi Teknik Elektro Ukrida. Selamat sore, dengan saya Letda CKM Dr. Ines Bastian Mulyadi, perwira prajurit karir Angkatan ke-26B, alumni Fakultas Kedokteran Ukrida tahun 2010. Saat ini saya sedang bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, di mana setiap mahasiswa diwajibkan memiliki kemampuan hard skill dan juga soft skill untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Adalah di mana keterbukaan mereka memberikan setiap mahasiswa kesempatan untuk bertanya dan mereka dapat menjawabnya dengan baik sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan. Ukrida sangat berperan besar dalam membentuk saya menjadi dokter seperti saat sekarang ini, yaitu dokter yang memiliki kualitas sebagai 5-star dokter, yaitu care provider, decision maker, community leader, communicator, dan manager. Jangan ragu bahwa Fakultas Kedokteran Ukrida adalah salah satu fakultas kedokteran terbaik di Jakarta. Halo, saya Dr. Arif. Saya dulu menempuh studi kedokteran umum di Ukrida. Saya masuk angkatan 2009, kemudian lulus dilantik menjadi dokter tahun 2015. Saat ini saya sedang menempuh spesialisasi di bidang anestesi dan terapi intensif di Stadtkrankenhaus Delmenhorst di Jerman. Hal yang berkesan saat saya dulu kuliah di Ukrida adalah banyaknya teman-teman yang sangat variatif ya. Ada teman-teman dari Malaysia sekitar 20-30 orang yang sekarang sudah menjadi sejawat dan kembali ke negaranya untuk bertugas. Menurut saya sangat penting dalam membentuk pola pikir menjadi lebih terbuka. Kemudian juga networking yang tentunya sangat penting dalam dunia kerja nantinya. Saya melihat Ukrida sangat memfasilitasi proses perjalanan menjadi dokter itu menjadi lebih efektif ya. Terutama dalam hal jejaring rumah sakit, kita punya banyak sekali jaringan rumah sakit yang sangat-sangat menguntungkan dalam proses mengumpulkan variasi kasus dalam fase klinik atau koas nantinya. Saya juga ingat dulu saya ke Husada untuk belajar anatomi. Sekarang Ukrida sudah punya lab anatomi sendiri, itu sudah sangat kemajuan yang besar. Dan juga rumah sakit ya, selamat buat Ukrida sudah punya rumah sakit sendiri sekarang. Juga saya ingat dulu saya banyak berinteraksi dengan dosen-dosen di Ukrida. Saya melihat di situ banyak sekali dosen yang sangat kompeten. Mereka berasal dari universitas ternama baik dalam negeri maupun luar negeri dan mereka sangat terbuka dengan pertanyaan, dan hal ini sangat penting tentunya dalam membantu kami memahami materi sebagai basic atau fondasi sebelum kita memasuki dunia klinik nantinya. Jangan pernah ragu, Ukrida punya misi yang sangat baik. Saya masih ingat banget dulu kita punya slogan Being Transformed to Win the Future. Ukrida membantu saya dalam mempersiapkan diri saya untuk bisa bersaing tidak hanya di kancah nasional namun juga bisa di lingkup internasional. Yang paling penting diingat adalah tetap semangat. Ya, banyak orang berpendapat bahwa menempuh pendidikan kedokteran di uni swasta tidak sebagus di universitas negeri. Nggak benar, menurut saya itu nggak benar. Menurut saya semua sama bagusnya, tergantung dari bagaimana kita menempatkan diri kita dalam proses pembelajaran tersebut. Dan dalam hal ini Ukrida sudah sangat capable ya untuk memberikan
pembelajaran materi yang mempersiapkan kita menjadi dokter yang kompeten nanti selama kita mau berjuang dan berusaha keras. Jadi buat teman-teman sekarang, selamat berjuang, jangan ragu, selalu bawa Tuhan dalam pekerjaanmu. God bless you. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allah. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian online pada minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau tata usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Iswanto, pendeta dari GKI Pengampon. Kebaktian online menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Demikianlah warta lisan. Jemaat diundang berdiri. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku, di dalam tutur sikapnya sesuai citramu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Setiap orang sesungguhnya memiliki kekuasaan, sekalipun kecil saja. Demikian pula, tiap-tiap anggota keluarga memiliki kekuasaan. Suami atau istri yang bekerja memiliki kekuasaan untuk menyediakan uang bagi kebutuhan rumah tangga. Demikian pula orang yang mengurus rumah memiliki kuasa untuk menata rumah agar layak dan nyaman dihuni. Melalui tema hari ini, mengelola kekuasaan dalam keluarga. Umat diajak mengelola kekuasaan dengan hikmat dari Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga. Marilah kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami pernah memakai kekuasaan yang ada pada kami dengan sewenang-wenang, sehingga membuat orang-orang di sekitar kami terluka. Mungkin juga di dalam hati kami terbersit kesombongan dengan kekuasaan yang kami miliki. Padahal semua itu hanya bersifat sementara saja. Ampunilah kami, serta perbaruilah diri kami, agar kami dapat memakai kekuasaan yang ada pada kami untuk mendatangkan kebaikan serta damai sejahtera bagi sesama kami, terutama di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat berdiri. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Yesaya 12 ayat 1-2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur. Dalam keterbatasan kami boleh Tuhan kumpulkan sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah keluarga di Jemaat GKI Indramayu. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berikan kami pertolongan dari Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan menjadi pendengar sekaligus pelaku dari firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja.
supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 9. Kita nyanyikan secara berbalasan. Nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya setiap hari beritakan, nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, sembara di hadiratnya, dan kekuatan pun kehormatan ada di tata kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah, dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa
bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu menganggap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apa diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada berlian sebesar ini, dan berlian sebesar ini diberikan kepada Anda, siapakah kira-kira yang menolak, Bapak Ibu Saudara? Ketika berlian sebesar ini diberikan kepada Anda, normalnya kita semua akan menerima dengan sukacita. Kita semua akan menerima dengan gembira. Karena selain indah, tentu berlian sebesar ini mahal harganya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal seperti berlian yang dikejar-kejar oleh orang banyak. Dan hal itu adalah kuasa. Kuasa itu sama seperti berlian, dia dikejar-kejar orang, dicari-cari orang. Kenapa kuasa itu dikejar dan dicari orang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa itu mempunyai setidaknya 3 arti. Yang pertama, kuasa itu berarti kekuatan. Orang yang punya kuasa, dia punya power. Dia punya kekuatan. Dan tentu tidak ada di antara kita yang pengen lemah. Kita semua pengen kuat. Karena orang kuat itu yang menentukan sesuatu. Dan yang kedua, kuasa itu bisa diartikan dengan authority atau wewenang. Mereka yang punya kuasa, mereka punya wewenang untuk mengatur, untuk menentukan. Mereka yang punya kuasa, mereka punya hak untuk memerintah, untuk menyuruh, untuk melakukan ini dan itu. Dan yang ketiga, kuasa itu berarti kesanggupan atau kemampuan. Memiliki kuasa berarti memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara soal kuasa bukan sekedar bicara soal pemerintahan atau politik. Bahkan kita ketika bicara soal kuasa, itu adalah sesuatu yang juga ada di tengah atau di dalam keluarga kita. Dan tema ibadah kita hari ini adalah mengelola kekuasaan di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan penting. Siapakah di keluarga kita yang memegang kuasa itu? Kenapa ini menjadi pertanyaan penting? Karena bagaimana kuasa itu atau siapa yang memegang kuasa itu yang akan menentukan keluarga kita. Terkadang yang berkuasa di dalam keluarga ditentukan oleh budaya. Laki-laki yang memegang kuasa, ayah yang memegang kuasa. Atau terkadang yang memegang kuasa itu yang
memiliki pendapatan paling tinggi di keluarga. Walaupun dia bukan laki-laki, tetapi dia istri. Bisa jadi dia berkuasa ketika dia memiliki pendapatan yang tinggi di keluarga itu. Atau anak-anak pun bisa memegang kuasa. Ketika anak kita minta sesuatu tidak kita kasih, dia nangis dengan kenceng. Akhirnya kita ditentukan oleh anak. Atau bisa jadi mertua kita yang pegang kuasa di dalam keluarga. Mengelola kekuasaan dalam keluarga itu menjadi bagian penting yang saat ini hendak kita renungkan. Siapa yang mengelola, siapa yang memegang kuasa dalam keluarga, itu menentukan nasib sebuah keluarga. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita hari ini tidak secara khusus bicara tentang keluarga. Tetapi tema bacaan kita hari ini, khususnya dalam Injil Matius 22, ayat 15 sampai dengan 22, itu bicara soal kuasa. Perikop kita berjudul tentang membayar pajak kepada kaisar. Yesus dijebak dengan sebuah pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau hendak disederhanakan, pertanyaan yang diajukan kepada Yesus adalah, apakah kita menuruti kuasa manusiawi dalam kehidupan kita? Apakah kita harus tunduk pada kekuasaan Romawi, kuasa yang menjajah kita? Dan tentunya bukan hal yang mudah untuk menjawab ini. Karena ketika Yesus menjawab, kita tidak perlu tunduk kepada kuasa duniawi, kepada kuasa Romawi. Maka Yesus akan dicap sebagai pembangkang, akan dicap sebagai pemberontak saat itu. Tetapi sebaliknya ketika Yesus menjawab, ya, kita harus membayar pajak, kita harus tunduk pada kuasa Romawi. Maka Yesus bisa dicap juga sebagai antek dari penjajah. Dan Bapak Ibu, perikop kita bicara soal kuasa, apakah kita tunduk kepada kuasa duniawi? Dan jawaban Yesus bukan sekedar jawaban diplomatis. Jawaban Yesus adalah jawaban teologis yang juga diberikan kepada kita. Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebelumnya Yesus meminta sebuah koin, dinar, di mana koin itu dipakai untuk membayar pajak. Dan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapa itu? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Menarik kita renungkan, gambar di sini bukan sekedar lukisan, tetapi gambar di sini adalah citra siapa yang ada dalam koin itu. Berikanlah kepada citra yang ada dalam koin itu. Sedangkan kita, citra siapakah kita? Ketika kita adalah citra dari Allah, maka bagaimana kita menghadirkan keluarga kita? Itu menunjukkan kuasa apa
atau kuasa siapa yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Hari ini kita diingatkan di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah kondisi yang serba sulit. Citra keluarga seperti apa yang kita nampakkan? Dan citra itu menunjukkan kuasa apa yang ada dalam keluarga kita. Kuasa siapa yang kita nampakkan dalam kehidupan keluarga kita. Ketika situasi yang sulit ini justru membuat keluarga kita tidak rukun, tidak menopang satu dengan yang lainnya, saling menuntut dan saling menyalahkan. Maka akan menjadi pertanyaan, kuasa apa yang hadir dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi ketika di tengah situasi seperti ini, di dalam keluarga kita semakin erat, kita semakin akrab, kita semakin mendukung, menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan kita tetap dapat menjadi berkat. Maka berarti citra Allah lah, kuasa Allah lah yang kita nampakkan dalam kehidupan keluarga kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Citra Allah kita nampakkan dalam kehidupan keluarga kita. Bukan di saat tenang saja, melainkan di saat ribut seperti ini, di saat badai besar seperti ini. Kita nampakkan citra Allah. Itu ada dan itu hadir di tengah keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, inilah saat kita diajak untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan di tengah situasi yang ada. Mari bersama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam keadaan yang tidak mudah saat ini, ketika beberapa bulan berlalu dan kondisi wabah masih kami alami, kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada tiap-tiap
anggota keluarga kami kekuatan, ketahanan uji, semangat yang tidak menyerah menghadapi situasi yang ada, dan mampukan kami keluarga-keluarga dari Jemaat GKI Indramayu tetap dapat menjadi berkat bagi sesama kami di tengah situasi yang sulit saat ini. Dan kami berdoa bagi anggota jemaat yang bergumul dengan kesehatan mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Kami teringat Penatua Linawati, Ibu Gemi Kasio, Ibu Siantina, Ibu Nori, Ibu Yarmi, Saudara Kinghan, dan Saudara Yamin. Kami bersatu hati mendukung saudara-saudara kami ini di dalam doa kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberikan mereka pemulihan kesehatan. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa bagi para pendidik, khususnya di BPK Penabur Indramayu, di tengah pembelajaran yang tidak biasa karena harus dilakukan jarak jauh. Berikan kepada kami, khususnya guru-guru BPK Penabur, dengan kreativitas, inovasi, dan juga tanggung jawab yang penuh dalam kami mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada lembaga pendidikan BPK Penabur. Dan di masa-masa penerimaan peserta didik baru di BPK Penabur Indramayu, kiranya Engkau berkenan boleh mendatangkan peserta-peserta didik baru dan Engkau memungkinkan mereka bertumbuh, memungkinkan mereka berkembang di dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Tak lupa kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dan juga bangsa-bangsa di dunia untuk boleh dapat mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, sosial, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami terus bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami ketika beberapa hari yang lalu marak demo terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Karya. Kami mohon Tuhan menolong kami sebagai bangsa boleh dapat melewati segala sesuatu ini dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami membawa kehidupan kami sebagai pribadi dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini kita akan membawa persembahan yang telah kita siapkan ke hadapan Tuhan. Mazmur pasal 96 ayat 8 menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan akan kita kumpulkan pada waktu kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Persembahan dapat juga ditransfer melalui rekening GKI Indramayu yang tertera pada warta jemaat. Atau jemaat dapat memasukkan secara langsung ke kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha gereja pada tiap jam kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8 pagi sampai jam 4 sore.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita ini. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami yang berdaulat atas seluruh kehidupan yang ada. Terimalah persembahan kami sebagai wujud syukur kami kepadamu. Sebab daripadamulah segala berkat yang kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah.
pohon bunga